Kalau saya ditanya bagaimana implementasi dari doa Tuhan Yesus yang mengatakan, "Aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu." Menurut saya implementasi dari doa ini untuk saat ini loh ya, untuk saat ini tidak mungkin satu yang dimaksud di sana adalah kita menjadi satu organisasi lagi, menjadi satu sinode dalam sebuah naungan organisasi satu gereja. Itu mustahil. Karena kalau kita perhatikan sinode, jumlah sinode yang ada di dunia ini sudah ribuan. Di Indonesia sendiri yang saya tahu terakhir itu sudah 300 lebih sinode di bawah naungan beberapa aras gereja, aras nasional. Jadi satu yang dimaksud di sana menurut saya tidak mungkin kita menjadi satu dalam arti satu sinode, satu dogma itu mustahil. Kita tidak mungkin membawa semangat untuk mengarah ke sana bahwa gereja A bersemangat untuk membuat gereja lain itu menjadi sama seperti gerejanya, baik dogmatikanya, termasuk juga liturgikanya, itu impossible. Maka menurut saya implementasi dari doa Yesus supaya mereka menjadi satu, kalau kita lihat konteksnya itu kan doa. Itu doa dari Yesus kepada Bapa di surga. Itu berbicara relasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kesatuan dari para hamba-hamba Tuhan sekarang ini adalah tentu kita percaya kepada firman Allah, karena ayat sebelumnya itu mengatakan mereka percaya kepada firman yang kusampaikan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita bilang kesatuan kita itu berdasarkan pemahaman masing-masing terhadap firman Allah, nanti itu bicara kita sudah sudah berbicara penafsiran jadinya. Nah, kalau bicara penafsiran kan menjadi sangat-sangat luas dia. Sangat luas karena dari sisi dimensi firman Allah itu sendiri dia kan sangat-sangat multidimensi. Tergantung kita menyoroti membahas ayat-ayat tertentu itu dari perspektif yang mana gitu. Bukan berbeda firman Tuhan, tapi kacamata yang kita pakai, kontekstualisasinya seperti apa gitu. Nah, jadi tidak mungkin. Nah, karena kita nanti akan beda-beda penafsiran. Beda penafsiran mengenai baptisan, beda penafsiran mengenai liturgi, entah tepuk tangan kah atau tidak kah, musik band atau organ tunggal atau hanya piano dan lain sebagainya. Maka menurut saya yang membuat kita menjadi satu, yang harus kita jaga di dalam kesatuan itu adalah menurut saya loh ya, kita sudah ada lembaga-lembaga gereja di masa lalu, di mana lembaga gereja itu pernah satu, utuh, ya, utuh dalam arti sepakat. Nah, kita perlu kembali kepada sejarah masa lalu, pada awal bapak-bapak gereja, gereja apostolik namanya ya. Mereka ada terdiri dari rasul-rasul, murid-muridnya para rasul, tapi mereka menjadi satu. Nah, ketika terjadi perbedaan, nah ini dia. Ketika terjadi perbedaan, dinamika penafsiran atau pengambilan keputusan tertentu, maka dibutuhkanlah apa yang disebut dengan konsili. Nah, konsili itu ya menyelesaikan masalah gitu. Dengan syarat harus memenuhi kesepakatan dari seluruh kalangan eh, organisasi gereja yang ada pada waktu itu. Konsili yang pertama itu terjadi di Yerusalem dalam Kisah Rasul, di mana ketika itu para rasul agak kesulitan untuk membuat sebuah keputusan mengenai apakah orang yang percaya kepada Yesus itu harus disunat atau tidak disunat. Akhirnya dilakukanlah konsili yang pertama di Yerusalem. Nah, kemudian selanjutnya para rasul sudah meninggal, bagaimana? Maka ada satu lembaga yang Tuhan dirikan namanya gereja. Para rasul-rasul, muridnya para rasul, lalu kemudian muridnya para rasul. Nah, maka saya singkatkan saja, kalau menurut pandangan saya, yang membuat kita menyatu, kita bisa berbeda A, B, dan C, dan D gitu ya. Beda liturgi, beda sakramen gitu ya, penerapannya, implementasi sakramen, praktek-prakteknya gitu. Tapi menurut saya yang kita tidak boleh berbeda adalah kita satu di dalam hal-hal yang prinsip, pengajaran-pengajaran yang prinsip, pengajaran-pengajaran doktrinal yang mendasar. Apa itu? Ya sudah dirumuskan pada waktu itu, yaitu konsili 1 sampai setidaknya konsili yang ke-7. Konsili yang pertama
sampai konsili yang ke-7. Jadi kalau ada kemudian keputusan-keputusan di luar konsili itu, contohnya mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu Allah kecil dan lain sebagainya, ya kita harus mengupayakan supaya semua aras gereja, aliran-aliran gereja yang ada di dunia berkumpul. Tidak boleh membuat keputusan seorang demi seorang dengan alasan aku mendapat pengurapan, aku mendapat ilham di bawah pohon terbantin, di bawah goa dan lain sebagainya. Tidak bisa. Sama seperti dulu konsili 1 sampai konsili 7 itu masih konsili oikumenis namanya. Di mana kelompok-kelompok gereja itu bersatu, baik itu kelompok gereja barat maupun gereja timur, itu berkumpul bersama-sama. Ortodoks kumpul bersama-sama. Nah sekarang kalau tiba-tiba muncul ajaran-ajaran yang lain di luar dari konsili oikumenis pada abad pertama sampai abad yang ke-7 itu, ya itu perlu dipertanyakan menurut saya. Itu merusak kesatuan kita. Oke, jika ada yang merasa aku mendapatkan sesuatu yang baru, ya kita harus konsili. Harus konsili, mewakili Katolik, mewakili Ortodoks, mewakili Koptik, mewakili Karismatik, mewakili Pentakosta, mewakili Protestan, Metodis, Anabaptis dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak gampang-gampang, tidak mudah-mudah dengan gampangnya kita mengatakan aku menemukan sesuatu yang baru, aku menemukan. Wah, bahaya sekali, chaos nanti. Karena semua pendeta nanti mengatakan aku mendapat ilham, yang satu mendapat ilham, yang satu mendapat penglihatan. Nah, jadi menurut saya implementasi dari doa Yesus, jadikan mereka satu, ya satu di dalam firman Allah, tapi firman Allah kan nanti kita tafsirkan masing-masing. Sudah ada pondasi gereja yang sudah dibangun oleh rasul, muridnya para rasul, muridnya para rasul, yang sudah menetapkan konsili, baik mulai dari konsili Nikea 1 sampai Nikea yang kedua. Jadi artinya, kalau ada keputusan di luar itu, ya kita harus berunding lagi. Kalau ada keputusan mendasar mengenai doktrin dasar dari iman Kristen yang di luar itu, ya kita harus bertemu lagi. Jangan bikin sendiri-sendiri gitu. Demikian opini saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.